Qanaah puas atas anugerah Allah, puas atas pemberian Allah. Sedikit banyak tetap tunduk kepada Allah, sedikit banyak tetap beribadah kepada Allah, puas atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qanaah puas atas anugerah Allah. Seandainya Allah katakan ya ibn Adam lau kana di dunya buluhan, hai manusia, kalau seandainya dunia ini aku berikan kepada kekayaan sebesar apapun, cuman yang masuk ke mulut hanya satu suap. Satu suap masuk ke mulut beras atau nasi, aku hisap satu butir. Aku berikan sedikit kau bersyukur, aku sangat baik kepadamu, hai manusia. Itu arti qanaah, puas atas anugerah Allah. Yang ketiga, wawunya wara. Jangan sampai masuk haram dalam perutnya. Syubhat dan haram. Syubhat dan haram yang masuk ke perut kita akan menjadikan ibadah kita jadi malas, anak kita jadi malas, diri kita malas, gara-gara makan haram atau syubhat. Manishtara tauban bi asyari dirham wa bi dirham min haram. Barang siapa beri baju 1.000 rupiah, 100.000, ada 5.000, 10.000 dari hasil haram, sama baju dipakai ditolak ibadahnya oleh Allah Subhanahu. Itu baju luar. Bagaimana kau di perut baju jatah menambah surga, akan masuk surga dan itu dari hasil yang haram. Itu jadi jaga atas anugerah Allah, pemberian Allah, jangan sampai masuk hal-hal yang membuat berat kita untuk ibadah kepada Allah, yaitu hal-hal haram. Gimana caranya? Apa bisa contoh sebagai apa? Ada orang seperti pada Ustaz, otot kecil, tapi dia punya penyakit kolesterol. Lemas kalau ada dokter cekok. Orang-orang dia ditanya sama dokter, saya dokter apa kolesterol? Oh, penyumbatan darah, banyak lemak-lemak, darah nggak lancar. Kalau kita lemas, cekok kita. Ada dokter dikasih obat kecil. Obat apa ini? Obat encer minum. Dalam izin Allah encer segera kita. Semangat lagi begitu pun ibadah. Kenapa kalau ibadah? Saya suatu malas, zikir malas, baca Quran suatu ada. Mungkin dari dulu saya muda sampai sekarang mungkin ada makan haram, ada makanan syubhat yang pernah saya makan. Jadi orang yang makan haram syubhat istighfar benar Allah maafkan, tapi makanan haram tidak hilang dengan istighfar, tidak hilang makan haram, tetap bersiltulah darah kita menjadi penghambat ibadah kita. Malas kita ibadah, gara-gara ada sisa-sisa haram, gara-gara ada sisa syubhat. Bagaimana tadi? Makin nasoma ia lubul haram. Obatnya apa? Obatnya puasa. Karena dengan puasa lah hancur lemak-lemak haram, hancur lemak-lemak syubhat. Jadi kalau orang puasa tak ada yang orang ibadah lemas, sholat, tekbir, baca Quran. Begini dalam puasa lemas, karena tak ada yang menghambat kita. Jadi orang yang berpuasa ibadahnya lancar, ibadah masya Allah, karena tak ada lemak-lemak haram bersih. Udah bersih lemak haram, bersih penyakit dalam diri itu hasil daripada puasa. Maka dikatakan Ramadan setiap tahun untuk apa? Untuk membersihkan lemak-lemak yang tersisa di badan kita. Kenapa? Karena Nabi Adam pernah makan buah multi. Nabi Adam pernah makan haram. Ya haram larangannya buah tersebut boleh makan haram. Apa kata Allah? Adam Rabbana zalamna istighfar, Allah maafkan. Tapi hasil lemak turun sama anak-anak cucunya. Maka dibersihkan tiap tahun dengan kita berpuasa bulan suci Ramadan. Kata Imam Ja'far Shadiq, "Lazzatul fitr yudilu ta'adil ibadah wal an." Imam Ja'far ini gurunya Imam Malik. Imam Ja'far punya ayah Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir punya ayah Imam Al-Adil. Imam Al-Adil punya abah Imam Husain. Imam Husain punya abah Sayyidina Ali. Punya umi ibu Siti Fatimah Zahra. Imam Ja'far Shadiq yang sering dikatakan oleh orang Syiah yaitu mazhab Ja'far. Saya bermazhab Ja'fari, mazhab Imam Ja'far Shadiq. Jadi saya jawab, kalau memang mereka teman-teman orang Syiah Imam Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq dalam hal hukum itu tidak akan bertentangan dengan apa? Tidak akan bertentangan Imam Ja'far dengan Sayyidina Ali, apalagi dengan Zatul dan Muhammad SAW. Ini jadi tidak bertentangan. Ya. Jadi ada orang itu bermazhab banyak. Kemarin kita lihat di YouTube ada perdebatan antara Ahlus Sunnah dengan Wahabi. Saya itu lucu sebenarnya, lucu bukan saya sosok itu lucu. Kata orang Wahabi, saya ingin buktikan mana dari Al-Quran dan hadis
yang memerintahkan kita untuk ziarah orang-orang soleh. Ente Quran. Tujuannya dia kita berarti yang pakai mata. Itu tujuannya. Tinggalkan kemana, jangan pakai mata, pakai Quran hadis. Kalau pakai Quran dan hadis, anak tanya sama ente. Di Quran nggak semua dicantumkan. Ente sunat nggak? Sunat. Ada nggak perintah sunat di Al-Quran? Ada perintah sunat di Al-Quran? Ada di hadis, diterangkan di ijma. Anjing ada nggak di Al-Quran? Macan ada nggak? Serigala ada nggak? Gajah ada nggak? Yang kelewatan. Semuanya itu kita berhaluan dengan Quran hadis. Kalau Quran belum jelas mengurutkan hadis, hadis belum jelas dijelaskan oleh ijma ulama sebagai sumber hukum kita. Jadi jangan mengada-ada, ditolak, ada yang disebut formula mana ada. Cara berpikir terlalu jauh, makanya ada ijma, ada kias, itu hukum, masalah hukum. Jadi berapa tanya jangan begitu. Tunjukkan ini, mudah-mudahan baca-baca masuk akal. Pemahaman itu terhadap Quran itu masuk akal. Quran nggak semua cara sholat Quran, Allahu Akbar. Artinya sholat bagaimana sholat? 4 rakaat, bagaimana angkat tangannya? Bagaimana rukunya? Bagaimana bacaannya? Di hadis dijelaskan, oh bacanya begini. Gerakan tangannya mana? Ijma ulama mazhab yang terangkan. Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Quran semua yang bingung dengan Quran. Terus bergerak lagi musuh. Bayar zakat. Nah, zakatnya bagaimana cara bayar zakatnya? Berhasil berapa liter? Kan begitu. Hasil nama hadis. Satu sok berapa liter? Bahas ulama ini oleh mazhab. Itu. Jangan lupa. Kita ini harus juga berapa benar. Kalau ente bilang begitu Quran dan hadis berarti tujuan ente supaya orang jangan berbakat. Apa itu tujuannya? Dan pakai mana? Ente bagaimana? Abdul Wahab mengatakan bebas ente. Dan kita jadi jangan selalu sampai kepada saya. Cuma kita di YouTube lihat, jangan mengenai berulang ya. Nah itu. Jadi ada